Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini, di video hari ini saya buat video untuk membahas mata kuliah struktur baja 2 di Prodi Teknik Sipil Unisula Semarang. Baik, jadi ini mungkin video pertama untuk mata kuliah struktur baja 2. Kalau kemarin di struktur baja 1 sudah saya sampaikan ada desain tentang struktur truss, ada batang tekan, ada batang tarik. Kemudian di struktur baja 2 di sini kita akan fokus secara penuh ya untuk struktur-struktur balok dan nanti di terakhir mungkin ada beberapa video terakhir nanti saya berikan ada untuk desain struktur portal. Baik, di video ini pertama kita akan membahas tentang desain balok profil baja berdasarkan SNI 2015. Di sini kata kuncinya adalah struktur balok. Artinya kalau ada struktur balok, maka tinjauan kita itu adalah terhadap dua gaya dalam, yaitu dari gaya momen dan gaya geser. Ada gaya momen berarti kita akan nanti menghitung adanya kuat momen atau momen nominal MN dan VN atau geser nominal. Kemudian ada gaya-gaya dalam ini gaya dalam nominal, nanti kita akan bandingkan dengan adanya momen ultimate dan geser ultimate. Jadi momen nominal kita bandingkan dengan momen ultimate dan geser nominal kita bandingkan dengan geser ultimate. Dan nilai yang kekuatan ini, kekuatan momen dan kekuatan geser itu nilainya harus lebih besar dari gaya-gaya ultimate. Kita tahu yang namanya gaya ultimate itu adalah gaya dalam yang dihasilkan akibat adanya kombinasi pembebanan. Jadi ada MU, jadi ingat ada 7 kombinasi dasar ya berdasarkan di SNI 1726 atau di SNI Gempa ya, yang terbaru tahun 2019 kemarin baru keluar. Itu akan ya sebenarnya mungkin sama ya dari tahun 2000 mungkin 2002 ya, saya nggak ngerti 2002, tapi yang jelas antara 2013 dan 2019 SNI Gempa untuk kombinasi pembebanan khusus untuk LRFD ya, kita akan bicara di desain tataran metode LRFD. Kombinasi bebanannya nggak begitu berubah, saya nggak ngerti yang di 2002, tapi yang jelas 2013 dan 2019 itu kombinasinya dia sama. Silakan dilihat kalau ingin refresh ke jenis-jenis atau list apa daftar apa aja di kombinasi pembebanan di SNI. Kemudian untuk perhitungan MN dan VN atau gaya-gaya atau kekuatan ya, kekuatan momen atau kekuatan geser itu kita tinjau di SNI 1729 tahun 2015. Baik, di sini nanti kita akan berikan satu atau mungkin satu contoh soal saja, nggak usah banyak-banyak. Nanti kita akan menghitung adanya kuat nominal, momen nominal ya, momen nominal dan geser nominal. Baik, kita akan masuk ke contoh soalnya. Sebentar, di sini akan saya hapus. Baik, untuk contoh soal saya akan berikan suatu, oke di sini nggak terlihat ya, saya akan tebalkan saja. Jadi ada suatu balok, kita simple saja ya, simple seperti ini. Ada beban P, misal kita buat nilai P sama dengan 0,5 ton. Kemudian untuk bentang, kita buat simetri saja, 4,5 meter. 4,5 meter. Untuk profil balok, kita coba pakai ini aja ya. Jadi ada IWF untuk profil baja ya. Profilnya IWF 150 kali 75 kali 5 kali 7. Dimana kalau kode ini ya, 150 kali 75 kali 5 kali 7 itu adalah merujuk ke profil IWF, di mana tinggi profilnya adalah 150 mili, kemudian bentangnya 75, kemudian di bagian sayap, tebal sayapnya adalah 7 mili ya. Kemudian bagian tebal badan dia 5 mm. Seperti itu. Jadi ini yang akan kita gunakan sebagai contoh soal. Beban sudah ada. Oh ya, untuk kita pakai ini aja ya. Untuk E kita gunakan yang standar saja 200.000 MPa. Kemudian FY dan FU-nya kita pakai ke BJ37. FY-nya 240 MPa. FU-nya 370 MPa.
ini akan kita gunakan. Baik, untuk langkah penyelesaian pertama, ya, kita biasakan secara sistematis pekerjaannya. Langkah pertama, kita cari dulu data properties dari profil yang kita tinjau. Jadi kita tulis saja data properties. Jadi, oh ya, sebelum saya lanjutkan, jadi di sini saya akan berikan juga file-file untuk menunjang dari pengerjaan struktur khususnya untuk desain balok di sini ya. Jadi nanti ada beberapa file PowerPoint dan mungkin ada satu file PDF ya. Nanti akan saya berikan. Silakan cek di bagian deskripsi, silakan download di situ. Oke, baik, kita lanjut untuk data properties. Ini ya profil IWF 150/75 memiliki nilai A. Jadi data properties ini bisa dilihat, pertama bisa dilihat di tabel baja, atau kalau mau ya silakan kalau mau dihitung secara manual. Tapi yang jelas saya akan tuliskan saja. Untuk data properties silakan kalian cari, bisa dicari tabel baja atau mungkin kalian punya program bisa AutoCAD atau mungkin SAP atau ETABS, bisa kalian hitung secara otomatis. Untuk A, luas penampang besarnya adalah 1730 mm pangkat 2, kemudian ada inersia. Inersia X itu di sini ada 6.420.257 mm pangkat 4. Kemudian ada inersia Y ada 493.604 mm pangkat 4. Kemudian ada SX, luas penampang penampang leleh kalau nggak salah, SX ya. Ini ada di tabel baja, dan kalau kalian mau ngecek di program yaitu nanti akan muncul SX dan nanti ada ZX. Modulus penampang leleh dan modulus penampang plastis. Jadi SX nilainya 85. Maaf, tulisan saya agak kacau ya, jelek ya. 85.603 mm pangkat 3. Kemudian SY kita akan tuliskan aja semuanya, 13.163 mm pangkat 3. Kemudian ZX ini adalah modus penampang plastis, 98.195 mm pangkat 3. Dan terakhir ada ZY, di mana nilai ZY-nya adalah 19.744 mm pangkat 3. Oke, yang enggak ketinggalan juga kita akan hitung, ada di sini ada konstanta torsi. Kita akan hitung aja. Kita akan gunakan nanti konstanta torsi, tapi mungkin agak terakhir. Itu simbolnya adalah J. Di mana nilai J ini adalah rumusnya sepertiga dikali 2TF. Ini khusus untuk ini ya, rumus konstanta torsi untuk profil IWF, khusus untuk profil IWF saja. Jadi 2TF pangkat 3, kemudian dikali dengan B, plus TW pangkat 3, dikali dengan H0. Oke, seperti ini. Jadi TF itu adalah tebal sayap, B itu adalah lebar profil, TW tebal badan, H0 itu adalah tinggi badannya saja, H0. Jadi itu adalah tinggi badan. Jadi kalau tinggi totalnya tadi 150, berarti tinggi badannya 150 dikurangi tebal sayap dikali 2 ya. Jadi nanti akan ketemu. Jadi kalau kita langsung hitung saja, nanti ketemu nilai J sama dengan 23.108. Satuannya milimeter pangkat 4. Jadi di sini milimeter pangkat 3 dikali milimeter, ketemunya milimeter pangkat 4. Itu adalah konstanta torsi. Jadi langkah pertama, tuliskan semua data properties yang dibutuhkan. Boleh ditulis semuanya, atau kalau kalian misal sudah hafal ya, nanti akan mau mencari apa, boleh tulis saja salah satunya atau sebagian saja, nggak perlu semuanya. Tapi untuk awal, untuk belajar, tulis saja semuanya, nanti yang mana yang dipakai, tinggal kalian bisa lihat langsung ke data properties yang sudah kalian tuliskan di situ. Lanjut ke langkah nomor 2.
Kita hitung atau apa ya? Kita cari jenis klasifikasi penampang. Jadi kemarin di kuliah kita melalui Zoom ya sudah saya sampaikan untuk klasifikasi penampang ini ada hubungannya dengan apa tekuk tekuk lokal ya, ada tekuk lokal. Di kemarin di baja 1 juga ada klasifikasi penampang, di baja 2 khusus untuk balok, struktur balok juga dia ada juga klasifikasi penampang, tapi untuk klasifikasi penampang yang struktur balok itu dibagi menjadi 3, ada kompak, non kompak dan langsing. Ini sudah kemarin sudah saya sampaikan. Kalau misalnya yang ada beberapa yang lupa, kalian lupa, silakan. Kemarin juga sudah saya berikan ada file PowerPoint, bisa dibaca-baca lagi. Untuk klasifikasi penampang, khusus untuk profil IWF, kita hitung dulu untuk kita cek dulu untuk elemen sayapnya dulu atau bagian flank, di mana untuk apa namanya rasionya ya itu adalah 0,5 kali B atau 0,5 dari lebar profil dibagi dengan tebalnya, tebal sayap. Jadi di sini 0,5 kali berapa tadi? 75 ya, 150 kali 75. Oke, 75 lebar profilnya 75 dibagi tebal sayapnya ada 7. Kalau kita hitung kalkulator, oke saya belum siap kalkulator ya. Oke, di mana dia? Jadi 0,5 kali 75 dibagi dengan 7. Ketemunya adalah 5,36. Kemudian kita cek batas. Ini batas sudah ada ketentuannya di SNI di tabel B4.1. Nanti kan filenya akan saya kasihkan juga file PowerPoint-nya. Batasnya untuk profil IWF bagian elemen sayap itu adalah 0,38 ya, 0,38 kali akar E per FY. Tadi E sudah ada, FY juga sudah kita tentukan. 0,38 kali 200.000 per 240 di akar. Ketemunya untuk batasnya adalah 10,97. Jadi sekarang kita bandingkan 0,5 B per TF sama dengan tadi ya, ini ya 5,36. Ternyata kalau kita bandingkan dengan batasnya itu masuknya dia kurang dari ya 10,97. Jadi batasnya 10,97. Ini adalah lambda apa ya? Lambda saya lupa. Oke, coba kita cek ya, kita lihat aja ya. Kita lihat filenya. Ini filenya ini nanti akan saya berikan juga. Jadi batasnya ini semoga kelihatan. Lambda P, jadi itu adalah lambda P. Jadi di sini ini adalah batas lambda P. Jadi kurang 5,36 kurang dari lambda P. Artinya kalau apa tadi rasio kelangsingan sayap, elemen sayap itu kurang dari lambda P, maka termasuknya dia adalah penampang elemen yang kompak ya, elemen yang kompak. Itu adalah elemen sayap. Kemudian lanjut ke bagian elemen badan profil. Sayap profil ya. Untuk rasio kelangsingan kita di SNI sudah ada ketentuannya yaitu H per H0 ya, atau hanya ketinggian bagian badannya saja dibagi dengan TW, yaitu tingginya itu ada 150 kurangi 2 kali TF dibagi dengan tebal badan yaitu 5, atau 150 dikurangi berapa? TF-nya itu sebentar, 150 dikurangi TF-nya itu kan 7 ya, 7 kali 2 yaitu 14. 136 dibagi 5 ketemunya 27,2. Sekarang kita coba cek batas.
di lambda P dulu. Lambda P di SNI itu ditentukan adalah 3,76 akar E per FY. Jadi kalau kita hitung nanti, ya sama ya, jadi kita saya akan teruskan langsung hasilnya saja. Jadi 3,76 kali akar 200.000 dibagi 240, hasilnya sama dengan 108,54. Artinya H per TW atau rasio kelangsingan dari elemen badan profil itu nilainya tadi ya 27,2 kurang dari lambda P atau sama dengan 108,54. Artinya ini termasuk elemen yang kompak juga, sama-sama kompak antara profil elemen sayap dan elemen badan profilnya. Jadi sama-sama kompak. Jadi di sini kalau kita lihat elemen badan kompak, elemen sayap juga kompak. Nanti untuk perhitungan desain balok. Jadi di sini ada kesimpulan di langkah nomor 2 ya, karena sayap sama dengan kompak dan badan profil sama dengan kompak, maka perhitungan atau desain ya, desain balok, desain struktur balok mengikuti panduan di bab F2. Jadi bab F2 di SNI 1729/2015 itu adalah membahas profil IUF dan profil U atau C ya, yang kompak, sama-sama kompak, baik sayap maupun badan. Untuk kriterianya ya, sebenarnya di sini saya juga punya, saya ada semacam flowchart ya, untuk menentukan bab mana yang harus digunakan. Itu ada di sini. Kalau nggak kelihatan, di sini sudah saya perbesar ya. Jadi dari awal. Jadi di sini ya, ini mulai ini ya. Itu kita lihat di sini. Jadi mulai data penampang propertiesnya kita tentukan dulu, kita cari dulu angka-angkanya. Kemudian di bagian yang hijau, warna hijau ini kita perbesar di sini. Jadi di sini apakah rasio kelangsingan elemen flank atau sayapnya itu apakah kompak, non kompak atau langsing. Karena ini ya masuknya ke kompak. Maka kemudian kita cek lagi di bagian sayap. Sayapnya apakah badan ya, web itu adalah badan. Badan apakah kompak, non kompak atau langsing? Oh, ternyata sama-sama kompaknya. Kita coba cari di bagian yang terakhir di sini. Pembebanan berada di sumbu kuat. Oke, kita tentukan di sumbu kuat. Kemudian kita cari di sini yes ya, yes. Kemudian ditanya apakah badan termasuk yang kompak? Badannya termasuk kompak, berarti masuk ke sini. Apakah simetri ganda? IWF itu adalah IWF yang normal tadi ya, itu termasuk simetri ganda. Berarti masuk ke bagian sini, yes. Kemudian ditanya, apakah F sama dengan C? F itu adalah sayap. Sayapnya apakah kompak? Berarti iya, maka masuknya ke bab AISC. AISC itu sama ya, AISC 2010 atau SNI 2015 itu sama. Masuknya ke bab F2. Di mana bab F2 itu untuk kekuatannya itu ditentukan khususnya untuk kekuatan lentur ya, kekuatan lentur atau momen nominal ditentukan oleh adanya ini ya, kegagalan Y dan kegagalan LTB. Semoga bisa dilihat di sini. Y itu adalah kelelehan, leleh pada bagian profil atau ya plastis, nanti akan muncul hitungan plastis, atau dia juga bisa dipengaruhi kegagalan lateral torsional buckling. Jadi tekuk torsi lateral atau tekuk global yang dipengaruhi oleh puntiran dan lendutan, lengkungan momen. Jadi ada dua ini yang akan kita tinjau. Kita masuknya ke bab F2. Jadi untuk misal kalian jumpai ada permasalahan di lapangan atau mungkin ada soal atau ya di proyek ya, untuk profil di mana elemen-elemennya bukan elemen yang kompak, bisa kita gunakan flowchart yang ada di sini. Apakah menggunakan bab F2, F3, F4, F5, atau F6. Itu nanti bisa dicek menggunakan bantuan yang ada di sini.
Baik, kita lanjut ke soal ini ya, contoh soal. Kita masuk ke langkah ketiga karena kita sudah tahu babnya dan yang dipakai adalah bab F2. Jadi tadi saya sebutkan juga untuk bab F2 itu untuk kriteria kegagalan ya, atau kekuatan balok atau kekuatan desain balok dalam panduan di bab F2 itu ditentukan oleh dua, yaitu ada batasan leleh dan batasan LTB, lateral torsional buckling. Kita langkah ketiga ya, kita mulai hitung masuk ke bab F2, di mana kuat lentur. Oh ya, tadi mungkin ya nggak apa deh. Jadi kuat lentur nominal yang pertama ya untuk batasan leleh. Jadi untuk persamaannya, untuk yang pertama ya, batasan yang pertama itu simple dari nilai Mn. Mn adalah momen nominal atau kekuatan lentur maksimal yang bisa diterima oleh balok atau diterima oleh struktur. Nilai Mn itu nilainya sama dengan momen plastis MP, di mana momen plastis itu rumusnya adalah Fy dikali dengan Zx. Fy kita sudah tahu, Zx tadi sudah kita definisikan di awal. Fy nilainya 240 kali Zx tadi berapa ya? Zx ini ya 98195. Jadi 98195 gini ya. Kita coba cek kalkulator, 240 kemudian dikali 98195. Ketemunya adalah 23.000 ya. Kita oke, 23566. 3.566 800 ya. Oke, 800 satuannya adalah Newton karena momen ya, Newton milimeter. Boleh kita konversi ya, kita konversi ke kilonewton meter saja atau dikali 1/6 kilonewton meter. Jadi kita bagi 1 juta. Jadi sisanya hasilnya adalah 23, kita satu angka belakang koma aja biar simple, kilonewton meter. Itu adalah batasan leleh yang pertama, kuat lentur nominal untuk pada batasan leleh. Lanjut, ini yang lumayan seru ya, di batasan lateral torsional buckling karena kriterianya agak panjang, nanti akan saya bahas lebih detail satu persatu. Jadi kita tuliskan aja dulu untuk subbabnya, yaitu kuat lentur nominal pada batasan LTB. Tadi LTB adalah lateral torsional buckling. Yang mungkin akan saya berikan satu ini ya, tanda ya, agar nanti biar kita nggak lupa. Jadi untuk lateral torsional buckling, jadi LTB, ini saya kasihkan satu catatan sedikit ya. Nilai LTB itu dipengaruhi oleh panjangnya LB, yaitu kalau LB ini adalah jarak antar pengaku lateral. Tadi untuk soal bentang balok adalah 9 meter. Jika kita nggak pasang adanya pengaku lateral, maka nilai LB sama dengan penuh dari tumpuan ke tumpuan, yaitu 9 meter nilai LB-nya. Tapi kalau di tengah bentang balok ini kita berikan suatu pengaku ya, pengaku berupa bisa plat kita pasang ke bagian ini ya, sayap, antara sayap dan badan di situ, atau kita buat suatu struktur pengaku tertentu, maka itu adalah adanya pengaku. Jadi kalau kita buat lebih dari
1 atau 2 ya, itu akan mempengaruhi nilai LB-nya. Nah, LB ini yang menentukan itu adalah LB itu ditentukan oleh insinyur atau desainer. Boleh kita berikan LB, artinya kita pasang pengaku lateral, atau kita boleh juga nggak pasang pengaku lateral, itu boleh, terserah kita. Kita mau pasang 1 boleh, pasang 2 boleh, dengan jarak-jarak tertentu, mau jaraknya sama atau jaraknya berbeda-beda, terserah kita. Ya karena kita yang mendesain ya, terserah kita. Tapi eh, penentuan jarak LB itu tetap ada konsekuensinya, walaupun terserah tapi akan timbul konsekuensi nilai kekuatan lentur nominal akibat LTB tadi. Jadi kalau misal nilai LB terlalu besar, maka nanti efeknya nilai momen nominal akibat yang batasan nomor 4 ini ya, batasan kedua ini ya, batasan LTB, itu nilai MN-nya akan jauh semakin menurun kalau LB-nya besar. Kalau semakin LB-nya kecil, maka nilai MN akan cenderung naik, bukan cenderung naik ya, cenderung hampir sama mendekati nilai MP. Jadi batasan maksimalnya itu adalah momen plastis, tergantung dari nilai LB-nya itu berapa. Nah, konsekuensi ini ditentukan juga nilai LB ini ya, penentuan nilai LB itu kita berikan panduan di SN ini ada panduan adanya jarak LP dan LR. Jadi LP ini adalah batasan jika nilai LB mungkin seperti ini ya. LP itu adalah untuk batasan jika balok atau kondisi balok ketika tidak mengalami LTB. Jadi jika LB itu kurang dari LP ini ya, ini adalah batas tidak terjadi lateral torsional buckling. Jadi kalau nilai LB-nya, jarak antar pengaku itu kita atur agar tidak lebih dari LP, maka nanti nilai momennya itu sama dengan momen plastis karena nggak terjadi lateral torsional buckling. Tapi kalau kita ini ya, kita cek nantinya LP itu biasanya itu jauh terlalu terlalu kecil, terlalu pendek. Artinya kalau kita terapkan di lapangan itu nanti jatuhnya mungkin ke biaya juga, biaya semakin membengkak. Nah, agar bisa efektif itu ada batasan kedua yaitu LR. Nilai LR ini tetap akan terjadi LTB. Jadi gampangnya ya, terjadi atau mungkin ya, gampangnya sayap akan leleh sebelum terjadi LTB. Jadi bedanya jarak batasan LP dan LR adalah seperti ini. Kalau LP itu adalah batas tidak terjadi LTB, lateral torsional buckling. Kalau lebih itu akan terjadi lateral torsional buckling, tapi ada batasan LR sebelum terjadi lateral torsional buckling, sayap itu akan dipastikan akan leleh terlebih dahulu. Itu adalah batasan LR. Di mana kita tahu sumbangsih elemen sayap untuk balok itu cukup tinggi, bisa sampai 80% menahan kekuatan. Jadi di situ ada batasan LR. Kalau kita mau memberi atau mendesain suatu struktur balok yang lebih efektif, cenderung lebih efektif dan ekonomis. Tapi kalau pengen kuat ya, kita bisa pakai yang batasan LP. Jadi LP kita boleh terserah, bisa 1 meter, 2 meter, 3 meter per 3 meter, atau per 10 cm, atau kita pasang rapat sekali itu boleh. Karena tergantung desainer ya atau insinyur ya, tapi ada batasan LP dan LR. Ini akan saya terangkan semuanya. Untuk pertama, kita hitung dulu ya sebelum masuk ke pembahasan lebih detail. Untuk batasan LP dan LR itu seperti apa sih? Jadi ada LP, rumus LP ya, batasan LP. Itu rumusnya adalah 1,76 kali RY. RY ini adalah jari-jari girasi kali akar E per FY, di mana RY ini adalah rumusnya akar inersia. Karena Y ya, inersia Y dibagi dengan A, akar I per A.
Jadi inersia Y kita dapatkan, kadang juga RY dan RX itu sudah ditentukan, sudah disediakan oleh di tabel baja ya, tapi kalau nggak disediakan ya kita bisa hitung secara manual. IY adalah 493.604. 493.604 dibagi A-nya adalah 1730. Jadi kalau kita hitung, pakai kalkulator bisa nggak ya? 493.604 dibagi 1730. Ketemunya adalah itu, kita pangkatnya pangkat 0,5. Ketemunya adalah 16,89. Oke. 16,89 satuannya milimeter. Kemudian kita masukkan RY ke persamaan LP di sini 1,76 kali 16,89 akar 200.000 per 240. Kita hitung E per FY-nya dulu ya. 223 per 240. 833 pangkat 0,5. Ketemunya 28867. Benar ya? 28867. Kemudian yang 1,76 kemudian dikali 16,89 297264 7264 kali 28,867 ketemunya 858. Kita langsung bulatkan aja 858 satuannya milimeter. Artinya batasan LP itu adalah berapa? 0,8 meter ya. 0,858 meter. Jadi agar tidak terjadi lateral torsional buckling, jarak antar pengaku itu harus kurang dari 0,8 meter. Jadi nggak ada 1 meter. Kalau udah 1 meter pasti akan muncul lateral torsional buckling. Itu adalah untuk batasan LP. Kemudian untuk batasan LR, ini akan kita berikan tanda juga. Ini nilai LP. Ini yang saya berikan kotak ini artinya adalah satu yang hitungan yang penting. Sekarang LR. Oke, ini agak panjang. Jadi rumusnya adalah, kalau saya tunjukkan di sini, mudah-mudahan bisa di-copy ya. Ini LR ya, ini adalah untuk hitungan. Semoga bisa di-copy ke sana. Oke, dia kecil, besar saja. Jadi ini adalah untuk hitungan rumus dari LR. Jadi 1,95 RTS dan seterusnya itu. Di situ ada RTS, nanti kita hitung RTS, ada J, ada C, ada SX tadi ada ya, H0 itu tinggi badan, dan seterusnya. Coba kita hitung dulu untuk nilai RTS. Nilai RTS sama dengan setengah kali inersia Y dikali H0 per SX. Jadi sama dengan akar setengah kali inersianya tadi, inersia Y ya, 49,3604 itu inersia Y, H0-nya adalah H0 itu tinggi apa namanya badan ya, tinggi badan, jadi 150 min 2. Coba kita lihat H0 itu apa, saya agak lupa ya. Oke, jadi H0 itu adalah jarak antar titik berat, bukan tinggi badan ya, tapi jarak antar titik berat elemen sayap.
Yaitu berarti kalau gitu rumusnya kita gunakan bukan 150 min 2 kali TF, tapi 150 min TF saja. Karena yang dihitung adalah jarak antar berat. Jadi ini UF saya akan ilustrasikan. Yang dimasuk H0 itu adalah mulai di sini sampai ke sini. Atau mungkin saya akan tuliskan warna yang lain. Jadi di sini ini adalah H0, di mana setengah ini adalah setengah TF. Ini juga setengah TF. Artinya H total 150 dikurangi 2 kali setengah TF atau dikurangi TF aja. Ini dibagi dengan SX. SX-nya kalau kita lihat di sini 85.000. 85.000, 603 dan seterusnya. Kalau kita hitung, saya akan langsung aja biar nggak terlalu panjang. 20,3. Nah, kemudian setelah kita masukkan nilai RTS, kemudian oh ya C itu ada ketentuan untuk jadi untuk profil IWF simetri ganda. Di simetri ganda itu artinya ya simetri ke arah sumbu Y dan sumbu X. Kadang juga ada simetri tunggal, itu artinya simetri di salah satu sumbu. Kadang juga kalau bentuk IWF biasanya bentuknya adalah seperti ini, antar sayap atas dan sayap bawah itu lebarnya berbeda. Berarti ini seperti ini adalah simetri tunggal di sumbu X saja. Karena profil IWF simetri ganda, maka nilai C sama dengan 1,0. Di sini ada RTS, ada I, kita masukkan ke sana, ke rumus LR. Tadi di atas juga ada konstanta J, sudah kita hitung. Maka nilai LR, nanti silahkan dihitung sendiri, atau kalian bisa nanti lihat di file Microsoft atau file PDF, nanti saya akan sampaikan. Nilai LR itu sama dengan 3257 mm atau sama dengan 3,26 meter. Itu adalah batas LR. Kemudian di sini untuk menentukan LB ya. Jadi tadi ada batasan LR, ada batasan LP. Nah, sekarang LB-nya itu seperti apa? Jadi untuk ini ya, menentukan besar LB itu ada kondisi 4 kondisi. Ada 4 kondisi. Yang pertama, nilai LB kurang dari LP. Nanti kita akan bahas satu persatu untuk keempat kondisi di sini. Yang kedua adalah jika nilai LB itu berada di antara LP dan LR. Jadi ini mungkin saya berikan sama dengan ya. Jadi kondisi pertama nilai LB itu kurang dari sama dengan LP. Dan batasan kedua jika nilai LB itu berada di antara LP dan LR. Itu pada kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, jika nilai LB itu sama dengan LR. Yang terakhir, kondisi yang keempat, nilai LB itu lebih dari LR. Jadi ada 4 kondisi, kita akan coba bahas satu persatu. Kita taruh di sini kondisi 1. Di mana nilai tadi ya, LB kurang dari sama dengan LP ya. Misal kita tentukan nilai LB sama dengan 0,5 meter. Artinya dia kurang dari berapa tadi? LP-nya itu 0,8 ya, 858 meter. Jadi ini masuk ke kondisi yang pertama. Maka kuat lentur atau momen nominal ditentukan
dihitung berdasarkan batas leleh, atau artinya sama dengan tadi ya, hitungan di batasan yang pertama, batas leleh, di mana Mn itu sama dengan Mp, yaitu rumusnya Fy dikali Zx. Sama seperti yang tadi, yaitu ya sama ya, 23, berapa tadi, 6 kilonewton meter, sudah kita hitung di awal tadi. Kemudian setelah kita dapatkan ini ya, baik itu khusus untuk kondisi 1 ini, kita bahas di kondisi 1 dulu. Kemudian karena sama Mn di kondisi leleh, di LTP juga dicek, ternyata kalau kita tentukan LB-nya 0,5 ternyata dia nggak ada LTB-nya, artinya masuknya ke tetap batas leleh. Maka momen nominalnya kita kalikan dengan faktor pengali besi Mn sama dengan faktor pengalinya adalah 0,9 dikali 23,6 kilonewton meter, sama dengan 21,24 kilonewton meter. Jadi untuk kondisi yang pertama, ketika ditanya berapa sih kekuatan lentur dari balok yang seperti ini, balok IWF 150/75 bentang 9 meter dengan ada LB atau pengaku lateral dengan batasan sampai tadi 0,5 meter, maka kekuatan desainnya adalah 21,24 kN. Jadi kalau nanti kita hitung beban P, di sini ada beban P ya. Ada beban P, nanti akan muncul adanya momen maksimal, momen ultimate. Jika nilai momen ultimate-nya kurang dari kekuatan ini ya, maka itu bisa dikatakan struktur yang aman. Karena yang namanya desain, kita agak muter-muter ya. Jadi desain khusus momen, kita bicara momen dulu. Nilai mungkin sepertinya tadi udah saya sampaikan ya. Adanya momen nominal itu harus lebih besar dari momen ultimate. Momen ultimate dihitung dari analisa struktur, momen nominal kita cari di kode SNI. Itu adalah untuk kondisi yang pertama. Masuk ke kondisi yang kedua, kita bahas saja semuanya ya, kondisi 1, 2, 3. Di mana kondisinya adalah nilai LB itu di antara LP dan LR. Seperti itu. Kita berikan suatu permisalan, misal nilai LB kita tentukan sendiri, atau ya misal asal nembak gitu ya. Misal nilai LB jaraknya 3 meter, artinya LP tadi 0,858 kurang dari 3 meter, atau LB ini adalah LB-nya ya yang kita tentukan, kurang dari LR-nya tadi berapa? 3,2 ya, 3,2 meter. Ini adalah LB-nya. Kalau kondisi seperti ini, maka nilai kekuatan nominalnya Mn, rumusnya sama dengan CB, saya akan tuliskan saja. CB dikali MP, kemudian dikurangi MP min 0,7 Fx, Fy ya. Sorry, Fy itu adalah tegangannya. Saya buat huruf kecil aja, Fy dikali Sx, kemudian dikali dengan ada LB min LP. Jadi ini adalah sebenarnya seperti apa ya, ya persamaan matematik biasa ya, LB min LP per LR min LP. Jadi kemudian seperti ini. Jadi ada CB. CB ini adalah faktor gradiasi, konstanta gradasi momen. Gradasi momen, perbedaan momen ya. Konstanta perbedaan momen. Momen yang muncul itu kan nggak rata ya. Maka ada muncul faktor CB yang diatur di SNI. Di mana nanti nilai Mn ini total, Mn ini itu nilainya harus kurang dari sama dengan MP. Nggak boleh lebih dari MP. Kalau lebih kita pakai yang nilai MP.
Atau kita taruh di mungkin sama kurang dari MP-nya kita taruh di sampingnya saja ya. Oke, stylus saya agak error. Jadi ini harus kurang dari sama dengan MP. Oke, baterainya habis kan? Seperti itu. Sekarang kita masih di kondisi kedua, kita cari konstanta CB. Nah, dengan ini ya, dengan nilai LB sama dengan 3 meter. Kita kembali lagi ke contoh strukturnya ya, bentuk strukturnya seperti itu, masih sederhana. Kita akan gambarkan. Kita cepat aja ya. Jadi di sini karena ada P sama dengan 0,5 ton. Atau ya kita kasih P saja sebenarnya nggak masalah mau angka berapapun. Misal di situ ada angka P, bentuk strukturnya seperti itu. Kalau bentuk strukturnya berbeda maka nilai CB-nya juga nanti akan berbeda juga karena gradasi momennya juga akan berbeda. Di sini bentangnya tadi 9 meter. Misal kita buat per 3 meter ya. Tadi LB-nya ya, jadi ini 3 meter, 3 meter, 3 meter, 3 meter, di mana P-nya ada di tengah bentang. Maka gambar momen maksimal atau gambar diagram momen kira-kira seperti ini. Dia akan membentuk kurva segitiga. Maksimalnya tepat di titik P, titik beban terpusat di situ. Di mana di sini momen maksimalnya, oke ya, di sini momen maksimal sama dengan berapa ya? Seperempat P kali L, benar nggak? Atau gampangnya kan reaksinya kan setengah P ya, kemudian dikali dengan setengah L, atau ya seperempat P kali L. Atau L-nya tadi 9, 9 per 2, berapa 9 per 2 itu? 9 per 2, 4, 5. Oke. Oh, 9 per 4 ya, sorry. Seperempat P kali L, oke. 9 per 4. Temunya 2,25. P-nya kita masih kasih aja. Kemudian tadi ada CB ya, kita masih di CB di kondisi kedua. Nilai CB itu di SNI ada persamaan 12,5 dikali momen maksimal absolut dibagi dengan 2,5 momen maksimal absolut, kemudian ditambah 3 kali MA. Nanti MA itu apa? Kita terakhir ditambah 4 kali MB tambah 3 kali MC. Di mana MA itu adalah momen di seperempat bentang. Momen di seperempat bentang. Kemudian MB itu adalah momen di setengah bentang, tengah bentang. Tengah bentang kali LB ini ya, bukan bentang total. Kemudian MC itu adalah di 3 per 4 dari bentang LB. Kita lihat, tadi momen maksimal sudah ketemu. MA kita coba hitung, MA adalah momen, kalau kita lihat di sini, kita berikan tanda ya mungkin ya. Ini saya berikan tanda. Ini di setengah bentang, ini seperempat, di sini 3 per 4. Saya kasihkan tanda dulu setengah LB. Ini berapa? 3 per 4 ya. 3 per 4 benar ya? Oh ini seperempat, sorry. Seperempat LB. Jadi di sini adalah ada tugas yang masuk. Di sini adalah MA. Di sini ini adalah MC. Di sini MB-nya sama dengan momen maksimal. Kita hitung MA. MA itu ya berarti reaksinya ada berapa? Setengah P. Dikali jaraknya berapa? Seperempat LB itu
0,75 berarti 3 tambah 0,75 berarti jaraknya 3,75. Segini ya, jadi ini ada RA. RA-nya kan setengah P ya, kemudian dikali jaraknya ke sini, yaitu 3,75. Karena seperempat kali 3 itu 0,75. Oke, itu cara perhitungannya. Kita hitung kalkulator. 3,75 per 2. 1,875. 1,875 P. Kemudian MP sama dengan tadi 2,25 P. Ini ya sama dengan momen maksimal. Kemudian MC berarti kita hitung aja setengah P reaksi dikali berapa? 6 dikurangi 0,75 itu berapa ya? 5,25 ya. 5,25 masih dikurangi ada beban P ini. P dikali 0,75. Kalau kita hitung, kita langsung aja 1,875. Oh ya, karena dia simetris ya, kiri dan kanan dia simetris, maka nilai ini MA sama dengan MC. Sekarang kita masukkan nilainya ke sini. Jadi ada 12,5 kali 2,25P per 2,5 kali 2,25P plus 3 kali 1,875P plus 4 kali 2,25P. Terakhir ada 3 kali 1,875P. Jadi P-nya bisa kita coret semuanya, jadi tinggal nanti akan muncul angka. Jadi kalau kita hitung total ketemunya adalah 1,09. Itu adalah CP. CP yang akan kita gunakan untuk menghitung di situ. Sekarang kita hitung untuk nilai momen nominal di kondisi batas ketiga. Kita copy. Oke, sudah ya, semoga bisa ke copy. Kita taruh di bawah sini. Jadi CP tadi 1. Kita zoom sampai 50%. Mana tadi? Di sini ya, 1,09 ya. 1,09. Tadi MP-nya sudah kita hitung, 23,6. Min 23,6. 0,7 kali 240 kali SX-nya kalau kita lihat di atas tadi 85.603. LP-nya 3 ya, 3 meter. LP-nya 0,858. Kemudian LR-nya 3,26 min 0,858. Kalau kita hitung di sini, nanti hasilnya akan ketemu 16,70. Ini adalah nilai MN. Jadi untuk kondisi yang kedua, batasan tadi ya, pertama ada leleh, tadi ada LTB. Untuk leleh, MN-nya sama dengan 23,6 kN. Kemudian lateral torsional buckling yang sudah kita hitung, nilai MN-nya ini ketemu 16,7 kN. Nah, batasan dua batasan yang kita hitung ini, kita cari yang paling kecil. Yang paling kecil mana? Yaitu di ini, LTB 16,70 kN. Maka kuat lentur nominal atau momen nominal ya, struktur balok. Pada kondisi yang kedua, di mana LB sama dengan 3 meter, nilai MN, besi MN-nya sama dengan 0,9 kali 16,70 sama dengan kalau kita hitung menjadi 15,03. Itu 15 ya. 15,03 kN meter. Jadi batasan besi MN-nya adalah 15,03. Jadi nanti kalau kita hitung nilai P itu enggak P ada nanti muncul momen, nilai momennya nanti nggak boleh lebih dari 15,03 jika kita menggunakan kondisi yang kedua.
2. Itu untuk kondisi yang kedua. Sekarang lanjut ke kondisi yang ketiga. Saya akan taruh di samping ya. Batas kondisi ya, kondisi 3. Di mana nilai LB itu sama dengan nilai LR. Jika misal ditentukan nilai LB ya, kita tadi yang awalnya 3 meter, kita misal iseng aja lah, kita kasih 3,26 meter, agar nanti nilai ini, nilai LB, sama dengan nilai LR, 3,26 meter. Tadi batasan yang pertama sudah kita hitung ya, maka kalau kondisi yang ketiga, nilai MN, nilainya sama dengan 0,7 kali SX dikali dengan tegangannya, tegangan lelehnya, tegangan leleh kali SX kali 0,7 atau 70% dari kekuatan leleh total. Jadi 0,7 ya tadi ya yang saya sampaikan. Kalau di sini kita lihat kondisinya dengan melihat rumus seperti ini, di asumsi di SNI kekuatan kuat lentur nominal di suatu struktur balok profil IWF, bagian sayap itu menahan 70%. 70%. Walaupun nanti kalau sebenarnya kita nanti bisa cek dari analisa analisis penampang, itu ya mungkin sekitar 80 atau bahkan beberapa profil itu sampai ke 90. Tapi di SNI kita dikasih batasan yang digunakan jika nilai LB sama dengan LR, artinya tadi yang saya sampaikan, boleh terjadi kegagalan lateral torsional buckling, tapi sebelum terjadi kegagalan LTB, bagian sayap itu harus leleh. Artinya kalau sayapnya leleh, maka kekuatannya itu ya kalau di SNI dihitung 70%. Tapi walau sebenarnya secara teoritis mungkin bisa juga mencapai 80 atau 80 atau 90, antara 80 sampai 90 lah. 70 saya kira udah cukup. Kalau kita hitung 0,7 kali SX-nya tadi 85.603 ya. Kemudian F-nya 240, hasilnya adalah ketemu 14,38 kN meter. Artinya tadi batasannya kita tuliskan aja dulu. Batasan ada leleh, ada LTB di kondisi yang kedua. MN sama dengan 23,6 kN. Untuk batasan LTB ketemunya yang kita hitung sekarang di kondisi yang ketiga 14,38 kN. Kita cari yang paling kecil. Ketemu yang paling kecil adalah yang 14, maka kuat lentur struktur balok CMN yang terkecil 0,9 kali 14,38, yaitu hasilnya adalah 12,94 kN meter. Kondisi yang ketiga. Sekarang kondisi yang keempat. Kondisi yang keempat, di mana nilai LB-nya itu lebih dari LR. Misal tadi ya kita tentukan nilai LB sama dengan 4 meter. Jadi lebih dari LR ya, tadi LR-nya 3,26 meter. Maka untuk perhitungan ini ya, batasan LTB-nya MN sama dengan sekarang tegangannya bukan menggunakan tegangan leleh lagi, tapi menggunakan tegangan kritis FCR. FCR dikali dengan SX, di mana nanti nilai ini pastinya itu harus kurang dari MP, nilai F kritis. Kenapa ada batasan kurang dari MP? Nanti ya tergantung, kadang juga nilai CB itu terlalu berlebihan, lebih dari 2 kali lipat ya. LB kadang juga kita akan muncul 2 atau mungkin saya nggak ngerti apakah bisa sampai muncul angka 3. Yang tadi kita hitung di kondisi 2 ini munculnya 1,09, hampir mendekati 1. Sekarang coba kita hitung menggunakan di sini ya.
jika LB sama dengan 4. Jadi ada FCR di sini. Nilai FCR itu ditentukan rumusnya adalah ada CB lagi. CB kali Pi pangkat 2 kali E per LB per RTS pangkat 2. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kalian masih ingat di struktur baja 1, ini hampir mirip dengan tekuk Euler ya. Jadi hampir mirip. Jadi dari tekuk Euler jadi kembangkan untuk lateral torsional buckling ya, bentuknya hampir mirip seperti itu. Ada B kuadrat, ada E, ada L per R pangkat 2, hampir sama. Jadi seperti ini, tapi belum selesai. Jadi masih ada rumus di belakangnya, yaitu akar 1 plus 0,078 J kali C per SX kali H0. H0 tadi ya, jarak antar titik berat sayap atas dan sayap bawah. Ini kemudian dikali LB per RTS pangkat 2. Di sini muncul lagi nilai CB. Sekarang kita kerjakan untuk perhitungan nilai CB. Ini strukturnya seperti ini. Ada P di sini ya. Tadi kita tentukan LB-nya 4 meter. Misal kita taruh di sini aja. Ini ya, 4. Jadi di sini ada 2,5 meter. Ini 4 meter. Ini 2,5. Kita taruh tepat di tengah bentang saja. Misal seperti ini. Maka bentuk kurva momen juga sebenarnya sama. Tinggal yang berbeda adalah posisi MA dan MA, MB dan MC ya. Tapi kalau MB itu kan karena tempat di tengah bentang, pasti di sini adalah MB. Ini MB. Kemudian kalau kita cari di sini ya, yang seperempat LB itu ini. Seperempat LB. Di sini ada 3/4 LB. Jadi di sini ada MA, di sini ada MC, di mana MA itu harusnya sama dengan MC karena dia simetris. Nanti kita hitung satu saja. MB kita sudah tahu, Mmax sama dengan berapa tadi ya, saya lupa. Mmax 2,25 P. Kemudian MB sama ya, 2,25 P. Sekarang kita coba lihat MA. Kita taruh di bawah aja deh. MA sama dengan reaksinya adalah setengah P kali seperempat kali 4 berapa? 1 ya. Berarti 1 tambah 2,5, 3,5. Sama dengan berapa kira-kira? 1,75 P. Ini sama dengan MP sama dengan ini ya, 2,25 P. MC sama dengan 1,75 P juga karena dia simetris. Sekarang kita hitung nilai CB, rumusnya sama seperti tadi, 12 Mmax 12 kali Mmax-nya 2,25 P dibagi 4 ya kalau nggak salah. Oke, 2,5 ya. 2,5 kali 2,25 P plus 3 MA kali 3 kali 1,75 P plus 4 kali 2,25 P plus 3 kali 1,75 P. Jadi baik bisa kita coret. Kita dapatkan nilai CB sama dengan 1,12. Ini akan kita masukkan ke rumus di sini. Kita taruh di, ini adalah untuk yang kondisi keempat ya. Jadi ini kondisi yang terakhir. Saya harap ini nggak terlalu panjang videonya. Oke, kita masukkan angkanya. CB-nya 1,12. P-nya kita masukkan 3,14. E-nya 200.000. Tadi LB-nya berapa? 4 ya. 4 per RTS. RTS tadi kita sudah hitung belum? Ini udah ada RTS ya.
Mana RTS? Oh, RTS itu kondisi kedua deh kayaknya. Atau di sebelumnya. Kita cari dulu ya RTS ya. Ini ada RTS, ketemunya ini ya 20,3 ini ya. Kita cari lagi tadi hitungan kita 4/20,3 pangkat 2 kali akar 1 plus 0,078. J-nya tadi ada di hitungan awal kita sudah tentukan, sudah hitung 23.108. C-nya 1 karena tadi sudah ditentukan karena simetri ganda ya. Kemudian SX-nya berapa? 85.000. 603 dikali H0 yaitu 150 min 7. Kemudian ini untuk kekakuannya 4 rasio kelangsingan ya, sorry ya, 20,3 pangkat 2. Jadi kalau kita hitung langsung saja, nggak usah saya hitung kalkulator. 137,91 MPa. Jadi bandingkan dengan FY. FY itu 240 MPa. Jadi hampir berkurang setengahnya ya, hampir turun setengah kali lipat dari FY dari material. Karena adanya tekuk torsi lateral, maka nilai tegangannya dia berkurang drastis sampai hampir 50%. Yang awalnya 240, karena LB-nya kita nggak kontrol, artinya kita asal-asalan gitu, maka nanti nilai F tegangannya menjadi 130, yang awalnya 140. Baik, FCR sudah kita hitung, kita dapatkan, maka kita nanti masukkan ke rumus ini. Jadi rumusnya saya kira mudah. Mn sama dengan F kritis dikali SX. Jadi 137,91 kali SX-nya tadi ini ya. 85603. Ketemunya kita lihat 11.000 11,81 kilonewton meter. Kita langsung saja. Artinya ada batasan di kondisi keempat ya, batasan pertama leleh, ada batasan LTB. Batasan lelehnya tadi 23,6 kilonewton meter. Kemudian batasan LTB 11,81. Kita lihat jauh sekali ya, yang harusnya 23. Tapi karena LB-nya kita ngawur, asal-asalan. Ya bukan ngawur ya. Kadang juga kondisi juga ya mau maksa harus seperti itu, kadang juga seperti itu. Yang harusnya bisa 23 kN, dia turun ke LTB 11,81 kN. Jadi yang paling kecil adalah yang ini, maka kuat lentur struktur balok sama dengan PSI-MN ya. PSI-MN sama dengan 0,9 kali 11,81. Maka hasilnya yang dihitung secara desain yaitu 10,63 kN. Seperti itu. Jadi saya sudah berikan untuk menghitung ada empat kondisi ya. Kondisi pertama nilai ini ya. Saya akan tunjukkan lagi nilai ini ya, untuk menentukan nilai LB terserah. Sebenarnya terserah kita mau pakai LB kita tentukan per 1 cm ya juga boleh, per 1 meter boleh, per setengah meter boleh, per 4 meter boleh, tapi penentuan LB ini itu akan menimbulkan konsekuensi dari kekuatan momen. Jadi sudah ada 4 kondisi, kondisi 1, 2, 3, dan 4 sudah selesai. Sekarang kita coba cek. Kita akan terakhir bahas sampai ke rasio struktur. Jadi hitung misal ya, kita 4D ya, menghitung rasio struktur. Kita buat pemisalan, kita tadi sudah tunjukkan ada kondisi 1, 2, 3, dan 4. Misal kita pakai aja
Untuk menghitung rasio struktur, misal digunakan nilai LB sama dengan 3 meter, ini misal saja. Jadi ini masuknya ke kondisi 2. Kondisi yang kedua, di mana besi MN-nya adalah tadi berapa? 15 kalau nggak salah. Kondisi kedua mana? Ini ya, 15,03. Itu adalah kondisi yang kedua. 15,03 kilonewton meter. Kemudian untuk MU tadi atau MU kita asumsikan kita adalah MU adalah Mmax. Tadi ada Mmax-nya adalah 2,25 P ya, di mana P sama dengan setengah ton ya kalau nggak salah ya. Setengah ton, benar. 0,5 ton. Maka nanti momen maksimalnya itu adalah 1,225 ton meter. Atau kalau kita konversi, kita asumsikan aja 1 ton sama dengan 10 kilonewton. Ya kita buat mudah saja. Ini ketemunya 12,25 kilonewton meter. Maka rasio struktur sama dengan apa ini satuannya, MU dibagi dengan CMN. Jadi MU-nya ada 12,25 dibagi CMN-nya 15,03. Artinya ini angkanya berapa? 0,75. 0,75 artinya dia kurang dari 1,0, termasuk strukturnya, struktur balok aman. Artinya masih bisa dengan bentang 9 meter, dengan tadi ada pengaku lateral 3 meter per 3 meter, ada beban terpusat saja di atas dengan beban sendiri diabaikan, itu masih aman. Entah nanti kalau misal kita hitungkan juga berat sendirinya dan nanti ada beban merata, nanti seperti apa silakan coba kalian kembangkan sendiri. Tapi kalau beban sendiri diabaikan, yang dihitung hanya beban terpusat saja, maka struktur balok dia aman. Karena rasionya kurang dari 1. Jadi syarat aman itu adalah rasio jika rasio kurang dari 1. Itu untuk rasio struktur untuk yang momen. Sekarang kita terakhir mungkin poin kelima ya. Poin kelima, menghitung kuat geser. Kuat geser nominal. Jadi untuk kuat geser nominal sudah saya berikan di sini. Saya punya PowerPoint-nya juga. Ini saya kira untuk kuat geser nominal lebih sederhana, nggak sepanjang yang untuk perhitungan momen tadi ya. Oke, di sini saya di tempat saya azan, mungkin saya akan stop dulu, saya pause dulu ya. Baik, kita lanjut. Baik, di sini untuk menghitung, ini tadi saya ulangi ya, untuk menghitung kuat geser nominal, untuk persamaan-persamaannya sudah saya tuliskan di PowerPoint, nanti saya akan sambil dilihat sendiri. Di sini untuk langkah pertama, kita hitung, kita 5A ya, menghitung kelangsingan plat, kelangsingan elemen badan. Dimana rumusnya adalah H per TW. H itu adalah tinggi badan ya, tadi sudah kita hitung, ketemunya nanti 27,2. Saya akan percepat saja karena waktunya sudah sampai 1 jam ya. Saya akan percepat saja. Jadi batasannya di ini ya. Ya kalau kita kuat geser nominal itu ada di bab G, terutama untuk yang kuat geser nominal yang ya secara umum itu ada di bab G2. Di bab G2 ada batasan 2,24 akar E per FY, di mana 2,24 akar E per FY nilainya nanti kalau kita hitung 64,7. Jadi karena H per TW
itu nilainya 27,2 kurang dari 64,7, maka ini digunakan untuk menghitung menentukan besi V atau apa ya, faktor pengali dari kekuatan geser. Nilainya 1,0. Nanti kalau lebih seperti apa, kalau sama dengan seperti apa nanti ada. Silakan kalian cermati saja di sini. Saya kira saya kira mudah untuk menentukannya. Jadi tadi ini ya, jika H per TW kurang dari batasan, seperti itu. Kemudian jika tidak memenuhi persyaratan yang ini, yang merah nih saya berikan tanda merah, maka kita lihat dari sini untuk besi V dan T apa CV-nya juga ya. Nanti silakan dibaca-baca sendiri. Oke, tadi besi V sudah dapat 1,0, CV kita dapat 1,0 juga karena dia termasuk ke dalam batasan yang sudah ditentukan di SNI. Kemudian 5B, poin 5B untuk perhitungan kuat geser nominal. Untuk balok yang tadi ya, balok dengan profil IWF 150. 50 kali 75 kali 5 kali 7. Besi VN sama dengan besi V, tadi sudah kita hitung. Kemudian dikali 0,6 dikali FY dikali dengan AW. AW ini adalah luas penampang badan dikali dengan CV. CV sudah kita hitung juga. Ini 1,0 atau 1 saja ya. 1 kali 0,6. Kemudian FY-nya 240. AW-nya ada tingginya itu 150 dikurangi 14, 136. Dikali tebalnya 5. Kemudian dikali CV-nya 1. Kalau kita hitung langsung saja ketemunya 97,92 kilo Newton. Itu adalah kuat geser nominal. Jadi cukup linear, jadi cukup singkat untuk menentukan atau menghitung kuat geser nominal. Sekarang kita coba cek rasio struktur untuk gaya geser. Gaya geser. Jadi besi VN sudah ketemu ya 97,92 ini. Kemudian untuk VU kita ambil dari V ultimate, di mana V ultimate untuk struktur yang seperti ini ya, yang seperti ini, V ultimate-nya ini adalah VU sama dengan RA atau RB. Artinya muncul momen maksimalnya ya di sini ya, maksimal ya di bagian reaksi. Atau kalau tadi kita sebut RA-nya tadi berapa tadi? 0,5 P ya. Atau mungkin saya akan tuliskan di sini. VU sama dengan RA atau tuliskan langsung setengah kali P, di mana P-nya ada 0,5 ton ya. Berarti berapa itu? 0,25 ya. 0,25 ton. Kemudian rasionya VU dibagi besi VN. Jadi berapa? Ini kita konversi ke kilonewton ya, dikali 10 aja ya, dikali gravitasi. Ya kasih 10 aja biar cepat. 2,5 kilonewton. Jadi VU-nya 2,5 per 97,92. Ketemunya adalah 0,026. Masih jauh di bawah angka 1. Artinya aman terhadap gaya geser. Berarti tadi aman terhadap gaya momen. Terhadap gaya momen. Seperti itu. Jadi untuk balok tetap kita harus tinjau pertama dari momen sampai terakhir ketemu gaya gesernya. Kuat momen nominal sama kuat geser nominal. Kemudian bandingkan dengan rasio gaya ultimate ya.
Jadi kalau rasionya kurang dari satu maka dia aman. Kalau lebih satu maka akan muncul kegagalan dan itu harus redesign ulang atau didesain ulang atau redesign ya. Entah bebannya diperkecil atau penampangnya kita perbesar atau mungkin gaya apa namanya tadi ada LB-nya kita tentukan, kita atur atau kalau misal LB sudah mentok nggak bisa diapa-apain lagi, bisa penampangnya diperbesar, ganti profil atau kita cari mutu yang lebih tinggi. Jadi, seperti itu. Baik, di video kali ini saya kira cukup untuk desain balok berdasarkan SNI 1729 tahun 2015. Ini masih di bab F2 di mana balok bebani ke arah sumbu kuatnya ya. Jadi profil IWF seperti ini. Dia dibebani arah sumbu kuat. Nanti di video selanjutnya itu nanti kita akan juga sedikit bahas jika profil IWF dibebani arah sumbu lemah. Jika seperti ini, nanti hitungannya akan berbeda. Oke, saya kira untuk video kali ini cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.